Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada peserta didik kelas 7 yang hari ini atau semester ini sudah mulai aktif dalam pembelajaran. Namun terhalang karena pandemi corona sehingga pembelajaran kali ini menggunakan teknik PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hamdan Yafi. Saya mengajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti akan bertemu dengan saya selama 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, saya akan putarkan suatu video yang nantinya akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia. Ya, tadi barusan saja yang saya putarkan itu adalah lagu diciptakan oleh Ismail Marzuki berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sebenarnya melalui lagu ini Ismail Marzuki ingin menyampaikan apa sih? Ismail Marzuki di sini mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Keindahan apa saja yang dideskripsikan oleh Ismail Marzuki melalui lagunya? Mungkin di benak kita akan terbersih seperti itu. Sebenarnya keindahan apa yang akan disampaikan oleh Ismail Marzuki? Lagu Ismail Marzuki ini menceritakan dan menggambarkan keelokan serta keindahan alam Indonesia, baik dari kepulauannya, pantai, hingga flora dan faunanya. Nah, setelah mendengarkan atau menyimak video tadi tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa, sebenarnya apa materi kita hari ini? Materi kita ini apa sih? Materi kita adalah teks deskripsi sesuai Ismail Marzuki tadi, mendeskripsikan Indonesia yang indah, yang permai lewat lagunya yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sebelum ke pembelajaran lebih jauh, saya bacakan dulu di sini kompetensi dasar dan indikatornya.
Yang pertama kompetensi dasarnya 3.1 dan 4.1. Di sini mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pantai serta seni budaya di daerah yang didengar atau dibaca. Selanjutnya kompetensi dasar 4.1-nya menentukan isi teks deskripsi, bisa objeknya, sekolah, tempat wisata, dan lain sebagainya yang didengar atau dibaca. Sedangkan indikator pencapaiannya, yang pertama 3.1 indikatornya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Dan selanjutnya, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Itu 3.1 dan indikatornya, kompetensi dasar 3.1 dan indikatornya. Kita akan belajar tentang itu. Langsung saja kita masuk ke bab 1 dengan tema berkreasi dengan teks deskripsi. Teks deskripsi kedepannya atau hari ini kita akan belajar tentang yang pertama ada definisi, ciri dan jenis teks deskripsi. Yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kita akan belajar poin A, B, dan C. A, B, C. Di sini kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi, ciri dan jenis teks deskripsi. Kita akan belajar tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi itu apa? Sebuah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ketika seorang membaca teks deskripsi, pembaca diajak untuk seolah-olah merasakan apa yang sedang dibaca. Ketika teks deskripsi disampaikan secara lisan, juga pembaca dapat merasakan apa yang dijelaskan oleh si pembawa teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Objeknya bisa tempat wisata, bisa orang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang kedua, melibatkan kesan indera. Gambaran objeknya jelas. Kesan indera itu apa? Jadi bisa indera itu ada indera penglihatan, indera peraba, indera perasa. Nah, di dalam teks deskripsi menggunakan indera-indera itu. Misalkan ketika dideskripsikan sebuah pantai, orang diajak untuk melihat pantai secara nyata melalui deskripsinya, melalui imajinatifnya. Selanjutnya yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi seolah-olah merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Dan selanjutnya yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku dan ilmiah ini apa? Bahasa yang sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau sekarang sudah diperbarui menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Dari objeknya rinci, tidak melompat-lompat. Objeknya dijelaskan secara rinci dan jelas. Itu ciri-ciri dari teks deskripsi.